Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah kalian menikmati hidangan malam, pakai apa tadi? Sate. Alhamdulillah. Malam-malam mas disuguhi sate, ini harus disyukuri. Kita syukuri nikmat Allah. Kalian masih diberikan makan malam pada saat ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin saat ini menahan lapar. Tidak ada makanan yang bisa mereka nikmati. Maka apapun keadaannya, kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan makanan, dan di antara bentuk syukur adalah kita menjadikan makanan itu sebagai penguat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jangan setelah makan malam justru taklim ngantuk. Ini tidak bersyukur ini. Nah, harusnya dengan makan malam ngajinya tambah semangat.
matanya itu bisa terbuka lebar, bukan malah ngeriyip. Ini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan, kita gunakan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah. Tadi kita bacakan khutbatul hajah. Dan ini kalian harus hafal. Nanti sebentar lagi Ramadan, kalian pulang barangkali di rumah masing-masing, di masjid tempat kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan, nah paling tidak kultum. Kalau kalian hafal ini, paling tidak sebagai muqaddimah, itu sudah akan menarik perhatian. Nah, dalam rangka jalbul qulub, kita menarik hati para pendengar agar perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, ini bukan dalam rangka riya, tetapi ini termasuk metode di dalam ilqa, di dalam kita menyampaikan muhadarah. Bagaimana menarik perhatian para pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kalau khutbah Jumat? Nah, alat sautuh, suaranya tinggi, keras. Wa ihmarat aynuh, nah matanya memerah. Nih, Rasulullah itu kalau khutbah Jumat penuh dengan semangat. Nah, seakan-akan beliau ini adalah panglima perang yang sedang menyampaikan instruksi kepada pasukannya, sehingga tidak ada jamaah Jum'ah di zaman Nabi itu ngantuk. Nah, karena yang menyampaikan penuh dengan semangat, suaranya keras, nah, sampai digambarkan matanya memerah. Nih, ka'annahu mundhiru jaish, seperti seorang panglima perang sedang menghadapi pasukannya. Nah, ini adalah metode, termasuk bagaimana Rasulullah menarik perhatian para hadirin. Nah, kalau kalian menyampaikan muhadarah, muqaddimahnya sudah mantap, itu yang mendengarkan juga akan timbul kepercayaan. Wah, mantap ini. Nah, jadi ngrungokke. Tapi kalau mulai muqaddimah saja sudah blebab-blebab, yang ngrungokke memeng, ya tidak, malas orang dengarkan. Nah, baik. Jadi ini harus hafal ini. Nanti satu-satu kita tes. Nah, akan kita adakan musabaqah nanti, lomba. Di antaranya lomba hafalan khutbatul hajah. Nah, kemudian lomba hifdzul mutun, hafalan matan usulus salasa. Nah, hafal belum? Al usul as-salasa, ini harus hafal.
Kemudian matan al-Jurumiyah. Nah, dalam bidang nahwu. Sudah sampai apa nahwunya? Nah, itu kitab kecil-kecil, kitab dasar. Baik. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan apa isi daripada khutbatul hajah yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan beliau. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Malam ini akan mengkaji kitab Adabut Talib ma'a Syaikhi. Adab seorang pelajar kepada gurunya. Kemarin sudah kita sampaikan kalimat fil adab. Apa pengertian adab atau tentang masalah adab ini. Apa kemarin yang sudah kita sampaikan? Ibnu Aqil beliau mengatakan rahimahullah, wa qala rajulun liwaladi, ada seorang bapak yang menasihati putranya. Apa katanya? Ta'allamil adab. Nak, belajarlah adab. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa bapak ini memotivasi putranya untuk belajar adab. Fa innahu ziyadatun fil aqli. Adab itu akan menambah akal, menambah keindahan akal. Ya, orang yang cerdas, akalnya pinter, itu bagus. Akan semakin indah kalau akal yang cerdas dihiasi dengan adab yang baik. Wa aunun 'alal muru'ah. Yang kedua, adab ini membantu untuk menjaga muru'ah. Apa muru'ah? Kehormatan, harga diri, kewibawaan. Nah, seseorang akan dihargai, akan dihormati, akan disegani, itu bukan dengan kekuasaannya, tetapi dengan akhlak, dengan adabnya. Wa hullatun fil majlisi, menjadi hiasan di dalam majlis. Adab adalah penghias ketika kita bermajlis. Oleh karena itu ada adab-adab di dalam majlis. Wasahibun fil ghurbah, dan yang keempat menjadi kawan, menjadi teman di saat keterasingan, saat sendirian. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarh hilyati talibil ilm, dalam kitabnya
Syarah Hilyah Talibul Ilm. Ya. Pernah dikasih belum ini kitabnya? Hilyah Talibul Ilm. Sudah? Baik. Nah, beliau mensyarah kitab tersebut. Syekh Utsaimin ya mensyarah kitab Hilyah Talibul Ilm. Beliau mengatakan adabut talib ma'a syaikhi. Adab seorang pelajar kepada syekhnya, kepada gurunya. Wa hadhihi min ahammil adabi lit talibil ilmi. Ini merupakan adab terpenting bagi seorang penuntut ilmu. Ya, beradab kepada gurunya adalah adab yang paling penting seorang murid kepada gurunya dalam menuntut ilmu. Ay'tabira syaikhahu mu'alliman murabbiyah. Bagaimana cara beradabnya? Di antara adab murid terhadap gurunya, yaitu menganggap gurunya sebagai mu'alliman. Apa mu'allim? Pengajar. Murabbiyan sebagai pendidik. Nah, ada dua kata kunci yang harus kalian pegang, bahwa siapapun yang menjadi guru kalian, menjadi ustadz kalian, kalian harus menganggap bahwa beliau adalah satu muallim, adalah pengajar kalian. Nah, mualliman yulqi ilaihil ilma, seorang guru, seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada kalian. Itu muallim. Jadi muallim itu adalah orang yang menyampaikan ilmu pertama. Nah, baik. Ustadz Mustafa, nah, adalah ustadz kalian, ya kan? Merasa enggak? Nah, merasa tidak bahwa beliau adalah guru kalian? Jangan-jangan orang rosoi, nah, enggak dianggap. Nah, ay'tabira, anggaplah. Jadi punya anggapan, punya, beliau adalah guru saya. Kalian sadari bahwa beliau adalah seorang muallim, orang yang telah menyampaikan ilmu kepada kalian. Satu. Yang kedua, murid ini harus menganggap dia sebagai murabbi. Apa murabbi? Yulqi ilaihil adab, orang yang mengajarkan adab, orang yang mendidik adab, itu namanya murabbi. Kalau menyampaikan ilmu namanya muallim. Nah, jadi ini adalah kesadaran mendasar seorang murid harus menganggap bahwa gurunya adalah mualliman muaddiban, orang yang telah menyampaikan ilmu kepadanya, orang yang mendidik adabnya. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, wa tilmidhu idza lam yathiq
bi syaikhihi fi hadainil amrain. Seorang murid yang tidak yakin, tidak percaya dalam dua perkara ini kepada gurunya, nah, fa innahu lan yastafida minhul faidatal marjuwah, maka dia tidak akan bisa mengambil faedah dari gurunya. Baik. Paham enggak? Nah, ini prinsip dasar. Kita ulangi. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau seorang murid belum menjadikan gurunya di matanya sebagai mualliman muaddiba, guruku adalah yang mengajariku, beliaulah yang telah mendidik akhlakku, mendidik adabku. Kalau kalian belum bisa menganggap guru tersebut demikian, maka jangan berharap kalian bisa mengambil faedah ilmunya. Tidak akan berfaedah. Bagaimana kalian mengambil faedah? Wong kalian saja tidak yakin, tidak percaya kepada gurunya sebagai seorang muallim, sebagai seorang muaddib. Akhirnya apa? Kalau dinasehati, halah, nah, ya kan? Oh, Ustadz itu cuma bisa nganu aja. Nah, akan meremehkan nasihatnya. Nih. Jadi siapapun orang yang kalian mengambil ilmu darinya, tanamkan dalam hati kalian, dia adalah muallim. Dia adalah orang yang telah menyampaikan ilmu kepadaku. Nah, dia telah mendidik adabku. Al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari, nah, Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan apa itu adab. Wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Yang dimaksud adab itu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adalah mempraktekkan apa yang terpuji, mengamalkan apa yang terpuji, baik itu ucapan atau perbuatan. Itulah yang dimaksud adab. Nah, jadi adab adalah melakukan, menjalankan ucapan atau perbuatan yang terpuji, yang baik. Kalau guru kalian itu menyampaikan hal tersebut, ya, sudah mengajarkan kalian kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, nah, maka beliau adalah seorang pendidik adab. Pendidik adab tadi disebut apa? Murabbi. Jadi guru kalian. Tapi tidak usah guru diniyah. Guru umum saja, apa? Guru bahasa Indonesia. Ya, misalnya.
pelajaran bahasa Indonesia. Pernah tidak guru ini mengajarkan ucapan atau perbuatan yang baik? Misalnya kalian duduk di kursi, duduk di meja. Kemudian beliau ini mengatakan, "Nak, kalau duduk di kursi tidak sopan, duduk di meja." Ini mendidik adab enggak ini? Berarti dia sudah mendidik adab kalian. Berarti dia seorang murabbi, mengarahkan kalian kepada perbuatan baik. Kalian berkata kepada temannya dengan kalimat-kalimat yang kotor. Ada tidak santri berbicara dengan kalimat yang enggak baik? Kadang misuh misalnya. Nah, ada santri sok misuh. Bukan wisuh, kalau wisuh itu cuci tangan. Nah, ada? Taib. Kemudian guru bahasa Indonesia mendengar kalimat kalian, delek ke, nek ngomongi si apik. Nah, bicara yang baik, jangan seperti itu. Nah, dia mengajarkan kalian untuk berkata baik, berarti dia telah mendidik adab kalian. Maka dia sesungguhnya seorang murabbi. Nah, oleh karena itu pegang dua kata kunci ini. Kalian harus menyadari betul bahwa setiap guru kalian, ustadz kalian adalah muallim yang telah menyampaikan ilmunya kepada kalian. Beliau adalah murabbi yang telah mendidik kebaikan kepada kalian. Nah, baik. Itu. Kita lanjutkan. Sababut ta'lif, sebab atau alasan penulis menulis kitab ini. Nah, siapa penulisnya? Yaitu Abu Abdul Wahhab, nah, Ayyid ibnu Muqbil. Abu Abdul Wahhab, Ayyid ibn Muqbil. Beliau menjelaskan kepada kita kenapa, apa yang melatar belakangi alasan beliau menulis nasihat kepada para pelajar ini. Nah, beliau mengatakan, wa kana al-hadi ila kitabati hadhihi risalah ma yali. Yang mendorong untuk menulis risalah ini, tulisan ini, beberapa sebab berikut ini. Nah, tidak usah ditulis, kalian nulisnya di aja, ambil poinnya, saya bacakan. Anna ahada ikhwanina talabatal ilmi. Jadi ini kejadian, ada salah seorang ikhwan di antara para penuntut ilmu, waffaqanallahu wa iyyah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada beliau. Aghdaba syekhana wa walidana al-murabbi Al-Allamah Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam. Suatu hari ada seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, itu aghdaba syekhana, menjadikan syekh marah. Nah, ada tidak
seorang murid menjadikan gurunya mangkel. Nah, pernah di sini terjadi tidak? Oh, nah, maka perlu ini kitab ini karena kasusnya sama. Ini kejadian ada seorang ikhwan di antara para penuntut ilmu pelajar. Ini membuat gurunya marah. Nah, yakni Al-Allamah Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam. Dalam hal ini guru beliau yaitu Al-Allamah Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam, hafizahullah wa baraka fihi wa fi ilmi. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmunya, keberkahan kepada keluarganya. Nah, memberikan balasan yang terbaik. Fataraka Syekh at-tadrisa tilkal lailah bainal maghrib wa isya. Nah, karena marah gurunya ini, syekh ini meninggalkan pelajaran, tidak mau ngajar. Mestinya maghrib sampai isya itu kajian, tapi melihat ada santrinya yang bikin marah, akhirnya beliau tidak mau mengajar. Pernah terjadi di sini seperti itu. Nah, sampai gurunya ngambek gak mau ngajar. Ada? Ada. Nah, berarti adab kalian ini perlu ini bikin marah gurunya sampai nggak mau ngajar, nggak mau nyemak hafalan, ya, nggak mau masuk kelas. Apa di antara yang sering membuat guru marah semacam ini? Tidur. Baik. Nah, guru mau masuk kelas melihat kalian 80% tidur. Ini aghdaba syekh, ini mesti marah gurunya. Karena melihat apa? Melihat adab yang tidak baik ini. Nah. Baik. Akhirnya beliau tidak mau mengajar. Wahya lailatul isnain. Kejadian ini pada malam Senin. Asalis wal ashrin min syahri Muharram, tanggal 23 Muharram. Loh, beliau tulis kejadiannya secara detail. Nah, bahwa ini betul-betul terjadi. Seorang murid menjadikan gurunya sampai marah. Nah, wa kana hadza tark ta'diban lit-talib aw lit-tullab. Beliau syekh ini, Syekh Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam, tidak mau mengajar itu ta'diban lit-tullab, sebagai bentuk ta'dib, sebagai bentuk pengajaran akhlak. Ini pendidikan akhlak, pendidikan adab. Nah, jadi kalian harus paham. Kalau terjadi di sini, gurunya tidak mau ngajar, bagaimana sekalian? Alhamdulillah. Astagfirullah, gurunya sampai marah. Dalam rangka mendidik adab kalian, akhirnya beliau nggak ngajar. Itu maksudnya baik. Bukan malah kemudian kalian alhamdulillah kosong. Nah, awas. Yang adab kalian harus dibenahi ini. Nah, waqad kana ba'dus salaf yaf'alu dzalik. Dan hal semacam ini sudah pernah dilakukan oleh para salaf. Para ulama salaf dulu juga begitu. Nah, mereka tidak mau mengajar dalam rangka
mendidik adab, karena melihat ada adab yang tidak baik. Nah, warawa al-Khallal fil akhlaq, al-Khallal meriwayatkan dalam kitab akhlak, anna Ibrahim ibnu Syamash, Ibrahim ibnu Syamash beliau mengatakan, kunna bi'ibadan fajara tasyajara baina talabati al-hadis. Nah, kejadian di antara para pelajar itu terjadi tasyajar. Nah, tasyajara ya tasyajaru. Apa tasyajara? Ayal-ayalan, berdebat. Nah, fil hadis, baina talabatil hadis, di antara para penuntut hadis, para pelajar. Nah, murid-murid berdebat. Falam yuhaddithum sab'ayyam, maka beliau tidak mau mengajak bicara muridnya ini, nah, 7 hari. Loh, muridnya didiamkan. Kalau mendiamkan sampai 7 hari, berarti beliau mau ngajar tidak? Tidak mau ngajar, libur. Nah, karena melihat perdebatan, bantah-bantahan, nah tentunya yang tidak baik di antara murid-muridnya. Akhirnya beliau tidak mau ngajar. Nih. Nah, dan ini terjadi. Saya yakin di sini terjadi. Ada hal-hal yang menyebabkan guru sampai marah, bahkan sampai tidak mau mengajar. Nah, kalau saya dulu SMA terjadi, tapi karena kesalahpahaman. Nah, sebetulnya ya salah juga saya. Nah, jadi ketika itu saya tidak terlambat, saya sudah masuk kelas. Gurunya yang terlambat karena beliau dari Jogja. Akhirnya terlambat datang ke sekolah. Nah, terlambatnya sudah 1/4 jam lebih. Akhirnya saya menganggap, wah, guru ini tidak datang, saya kira kosong. Akhirnya karena kosong, saya pergi ke perpustakaan, belajar di perpus. Tidak tahu bahwa ternyata gurunya datang. Nah, perasaan saya ini sudah 1/4 jam nggak datang, ya sudah kosong. Saya manfaatkan waktu untuk ke perpustakaan. Asik baca. Ya, saya perkirakan ya 2 jam pelajaran bahasa Indonesia, 2 jam. Saya nunggu 2 jam daripada kosong. Nah, ternyata beliau datang. Melihat saya nggak ada, nah, entah terjadi pembicaraan apa di kelas, tapi menjadikan beliau marah, tidak mau ngajar. Nah, akhirnya pergi ke kantor, nggak kosong, nggak diajar. Besoknya tidak datang lagi, tidak ngajar lagi. Nah, akhirnya saya mendengar tidak mau ngajar kalau Said belum minta maaf. Nah, beliau tidak mau ngajar di kelas sebelum saya minta maaf. Saya salah nggak itu? Nah, saat itu ya perasaan saya tidak salah. Lah, saya salah apa? Jam kosong saya isi di perpustakaan. Saya bukan dulan-dulan, saya belajar di perpustakaan. Nah, saya kan tidak salah. Akhirnya saya juga bersikukuh tidak mau minta maaf. Sampai 2 bulan kosong. Nah, loh,
Ini contoh yang nggak baik. Nah, contoh yang nggak baik, jangan ditiru. Nah, akhirnya saya dipanggil kepala sekolah. Kamu ditanya kejadiannya gimana? Saya jelaskan. Saya tanya, Pak, saya salah nggak kalau seperti ini? Pak kepala sekolah ya bingung, nggak bisa nyalahkan saya. Nah kalau saya nggak salah ya sudah, saya nggak minta maaf. Tidak salah kok minta maaf. Udah. Sampai kepala sekolah turun tangan. Akhirnya dipanggil BB. Nah, di sidang di ruang guru dipertemukan guru-guru dengan guru bahasa Indonesia ini. Tetap saya pada prinsip saya tidak salah. Kalau saya memanfaatkan waktu untuk belajar, saya tidak ramai, daripada kosong, apakah saya salah? Tidak ada guru yang berani nyalakan. Ya, Mas Said nggak salah. Ya sudah, nggak salah ya nggak minta maaf. Nah, sampai akhirnya gurunya tadi nangis. Dia yang minta maaf. Nah, ini jangan ditiru. Nah, saya baru sadar di belakang hari. Ternyata kok saya dulu saya bersikeras seperti itu. Nah, mungkin ya darah muda. Nah, anak muda merasa tidak salah, disalahkan tidak mau. Nah, sebetulnya kalau saya ngalah, yes, bagaimanapun ya, sebagai anak ngaku salah, kan selesai, sampai nggak berlarut-larut berapa bulan nggak setengah semester nggak diajar. Nah, baik. Jadi ada hal-hal yang menjadikan guru itu marah. Nah, yang kedua, beliau menulis kitab ini tazkiratan li talibil ilmi, li talabatil ilmi, sebagai peringatan untuk para pelajar. Liya'rifu haqqa masyaikhihim, agar murid-murid santri-santri itu mengetahui hak-hak gurunya. Nah, agar kalian tahu apa hak ustadz-ustadz kalian. Wa yu'addu ilaihim haqqahum, kemudian bisa menunaikan apa yang menjadi hak mereka. Apa hak mereka yang harus kalian tunaikan? Pertama, asyukru, kalian bersyukur. Nah, ini adalah haknya guru kalian. Beliau sudah menyampaikan ilmu dan kalian faham keutamaan ilmu, ya toh? Lebih berharga mana ilmu daripada harta? Ilmu. Berarti guru ini telah menyampaikan sesuatu yang berharga dan kalian sudah mendapatkan itu. Subhanallah. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang sudah fasih baca Quran. Nah, yang tadinya tajwidnya masih banyak salah, sekarang alhamdulillah bacaannya sudah sesuai dengan tajwid. Kebaikan atau bukan itu? Kebaikan. Dan itu hasil dari guru kalian, hasil didikan ustadz kalian. Maka kalian harus mensyukuri. Nah, syukur kepada ustadz. Yang kedua, al-ihtiram wa taqdir, memuliakan dan menghormati. Itu adalah haknya guru untuk kalian muliakan. Ada ihtiram, at-taqdir, kalian hormati. Nah, kalau ada murid tidak hormat, tidak menghargai gurunya, oh,
Hati-hati ini. Wa yarji'u ilaihim fi ma'rifati umurid din. Dan merujuk kepada mereka dalam hal atau dalam masalah-masalah agama. Nah, kalian punya guru, punya ustadz. Kalau ada muskilah, ada kesulitan, nah, ada hal-hal yang kalian tidak faham, kalian merujuk tanya kepada mereka. Jangan tidak tahu nekat. Gitu? Ini halal atau haram ya? Bos ketoke halal nih, ketoke. Nah, ketoke halal ini, langsung aja dimakan. Nah, kalau tidak tahu tanya. Nah, menjadikan guru sebagai marja, sebagai rujukan kalian. Wa yadhkuruhum bil jamil. Kemudian di antara haknya guru, yadhkuruhum bil jamil, kalian menyebut kebaikannya. Kalian menyebut-nyebut kebaikannya. Yang terjadi, ikhwas kalian, kadangkala kebaikan ini enggak disebut, kemudian yang disebut-sebut apa? Kekurangannya, kesalahannya. Taib, ustadz punya salah tidak? Banyak. Karena manusia, ya toh? Manusia itu tempat salah. Ustadz juga punya salah, syekh juga punya salah. Tetapi nah, sebagai seorang murid, ini tidak pantas kalau kesalahan guru kita malah diobral, dijadikan bahan perbincangan. Sementara kebaikannya tidak pernah kalian sebut, jasanya nggak pernah diingat. Nah, wa yad'u lahum, berikutnya hak guru yang harus kalian tunaikan adalah yad'u lahum, kalian mendoakan. Baik, saya mau tanya, jujur ini. Nah, tadi ba'da maghrib kalian doakan tidak guru kalian? Tidak. Tadi ba'da asar kalian sempat enggak doakan guru kalian? Tidak. Zuhur tidak. Lagi ngopo? Nah, kebaikan dicurahkan kepada kalian, balasan kalian adalah menyebut-nyebut kejelekannya, membicarakan aibnya, dan tidak pernah mendoakan. Na'udzubillah. Nah, mereka manusia, ada salah. Doakan, mohon ampun untuk mereka. Allahumma ighfir li asatidatana, li masyayikhana. Mintakan ampun kepada Allah. Allahumma ighfir lahum. Nih, sebagaimana kalian memintakan ampun kepada untuk kedua orang tua kalian. Kenapa? Karena jasa kebaikan kedua orang tua kalian tidak terhitung. Maka menjadi hak mereka untuk didoakan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah,
Ustadz kalian tidak kalah dalam memberikan jasa, maka doakan mereka. Kalau ini bisa kita wujudkan, saya selalu tekankan kepada ustadz-ustadz, doakan. Nah, saya itu sering mengingatkan ustadz-ustadz, kalau melihat banyak pelanggaran, santri melanggar, nah, ada santri nakal, saya kumpulkan, saya nasihati ustadz, ini teguran dari Allah. Barangkali kita kurang dekat kepada Allah. Nah, kenapa anak-anak kita menjadi nakal? Karena barangkali antum kurang dekat dengan Allah. Ya. Barangkali antum tidak mendoakan mereka. Tidak cukup kita ngajarkan ilmu. Nah, anak-anak itu butuh doa. Saya sampaikan kepada Ustadz Agus, Ustadz Mustafa, doakan. Insya Allah moga-moga dengan doa antum mereka dibimbing Allah, tidak nakal. Nah, guru-guru kalian mendoakan kalian, tapi apa balasan kalian? Nah, bahkan mendoakan saja lupa. Ini, baik. Ini diantara adab, nah, murid kepada guru. Nah, yang ketiga, di antara sebab beliau menulis kitab ini, wujida adadun min talabatil ilmi. Kejadian, nah, dijumpai ada murid-murid yang tungkiru lima syayikhihim, mereka mengingkari gurunya. Wa takallamu fi masyaikhihim, mereka membicarakan aib kekurangan guru-gurunya. Ya. Ini terjadi fenomena ini. Murid ngerasani guru. Ada nggak di sini? Kalau pas di asrama ngobrol siapa yang biasa kalian rasani? Jujur, Ustadz siapa? Ngerasani. Saya sebagaimana yang terjadi ini, sebagian para penuntut ilmu ini membicarakan ngerasani Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dia adalah seorang ulama besar di Yaman. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ini ulama besar. Itu pun dirasani. Apalagi saya. Mesti oke yang ngerasani. Bicarakan kejelekannya. Saya. Ini terjadi, ini ulama besar ahlul hadis. Dirasani. Membicarakan dakwahnya, ngerasani tentang pengajarannya. Baik. Padahal beliau yang telah mengajari murid-muridnya ini.
tapi tidak bersyukur. Nah, ini. Kalau terjadi semacam ini, ada dua kemungkinan. Kalau ada murid ngerasani guru, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, imam murid ini munharif. Nah, murid ini sudah nyeleweng, berseberangan dengan gurunya. Nah, mengikuti thariqah ahlul bidah. Nah, terpengaruh dengan misalnya harakiyin. Nah, terpengaruh dengan gerakan-gerakan tertentu. Ya. Akhirnya berseberangan dengan apa yang diajarkan gurunya. Akhirnya apa? Ngerasani guru nih. Sebabnya karena murid ini sudah menyeleweng, sudah menyeberang dari apa yang diajarkan. Atau kemungkinan kedua, imma anna hadha talib yatakallam fi syekh li amrin fi nafsi. Murid ini membicarakan gurunya karena kejadian pada dirinya. Apa contohnya? Ka'anna yakuna syekh aghdabahu yauman minal ayyam bizajarin wa nushin. Nah, ketika gurunya ini memberikan nasihat atau bahkan memarahi, maka murid ini sakit hati. Mungkin tidak? Nah, dikandani gurune kemudian mangkel. Ya. Akhirnya di belakang ngerasani guru, ya. Nah, padahal gurunya ini baik menasihati. Nah, ini terjadi dan saya dulu sempat ditahdzir. Nah, ada orang murid padahal selama ini ngaji dengan saya, ikut taklim. Nah, kemudian ada yang bertanya. Ada pertanyaan ketika taklim itu, ada pertanyaan kertas. Ustaz, bagaimana cara menasihati kalau ada ikhwan sudah ngaji tapi senengannya nonton film? Nah, saya nggak tahu kan ini Pak kertas. Padahal yang dipertanyakan itu ada di depan saya. Yang dimaksud pertanyaan itu. Nah, saya jawab apa adanya. Ya mestinya kalau kita sudah ngaji, kalau dinasihati ya harusnya diterima. Kalau itu benar ya diterima, jangan. Nah, akhirnya fulan ini tersinggung. Dikira saya menyengaja menjatuhkan dia di hadapan majelis. Padahal saya nggak tahu sama sekali ini yang dimaksud siapa. Kan hanya bagaimana kalau ada orang sudah lama ngaji, ikut taklim, tapi suka nonton film. Kalau dinasihati sok meremehkan. Nah, saya nasihati secara umum. Ternyata yang dimaksud itu di hadapan saya. Nah, besoknya nggak datang. Nah, besoknya udah nggak mau ngaji lagi. Ya. Kemudian menyampaikan, nah, Said itu mandatnya menyeleweng.
Dia terpengaruh Sururi. Lulu, apa hubungannya Sururi dengan film? Nah, sampai sekarang nggak mau ikut ngaji. Ternyata sebabnya itu karena tersinggung. Nah, kadang-kadang demikian, ada murid itu dinasihati ustadznya juga tersinggung. Kemudian di belakang malah membicarakan gurunya. Tapi namanya syekh, namanya guru, ustadz itu kadang benar, kadang salah sebagai manusia. Akan tetapi mengobati kesalahan guru itu harus dengan cara yang baik. Kalau kalian tahu guru kalian salah, kalian tahu saya salah, silahkan kalian sampaikan nasihat, diingatkan, tetapi dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Di antaranya adalah an-nushu sirron. Kalian memberi nasihatnya dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi. Kalian cari waktu, mungkin pas saya sendiri kalian datangi. Afwan Ustaz, ini kemarin kok Ustaz menyampaikan hal-hal seperti ini. Apa ini enggak salah Ustaz? Apa enggak salah? Ini termasuk gaya bahasa yang baik. Kalian sebagai murid ingin mengingatkan guru, tidak menggurui, tapi dengan nada bertanya. Apakah enggak? Jangan di hadapan santri-santri yang lain. Paham enggak? Nasihati saya kalau saya salah, tapi jaga. Kalian harus menjaga kehormatan guru kalian. Oke, salah. Tapi caranya kalian bisa menemui sendiri. Ustaz, Afwan ini kemarin kok ada hal yang saya pernah mendengar tidak seperti ini, atau saya baca dalam kitab ini tidak seperti ini, tidak seperti yang antum sampaikan. Nasihati dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyalahkan atau menjelaskan kesalahan Abu Ismail Al-Harawi. Abu Ismail Al-Harawi, Imam Al-Harawi. Ibnul Qayyim melihat kesalahan Imam Al-Harawi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan Syekhul Islam habibun ilaina. Syekhul Islam habibun ilaina. Syekhul Islam yakni Al-Harawi sangat kami cintai. Kami cinta kepada beliau. Kami hormat kepada beliau. Kami cinta. Wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tetapi bagaimanapun kebenaran lebih kami cintai. Jadi kalau beliau salah, ya kami ikuti kebenaran. Tapi beliau masih mengatakan ahabbu ilaina, beliau kami cintai. Tidak kemudian membeberkan aib-aibnya. Taib. Ini kadang permasalahan pribadi menjadikan seorang murid membicarakan aib-aib gurunya. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu menulis kitab ini dalam rangka untuk meluruskan akhlak, mendidik adab para penuntut ilmu.
Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nah, sehingga kalian punya gambaran arah yang pembicaraan kita nanti. Nah, setelah memahami latar belakang penulisan kitab. Nah, taib. Sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah pelaku dosa-dosa besar khususnya syirik dan belum sempat bertobat walaupun dia muslim, apakah pelaku tersebut akan kekal di neraka? Syukron. Baik. Pelaku syirkul akbar. Nah, pelaku syirik apalagi yang besar. Kalau dia tidak sempat bertaubat sebelum matinya, maka dia terkena ancaman, terancam dengan bahaya syirik besar. Apa bahaya syirik besar? Nah, yang pertama adalah yuhbitu jami'al a'mal. Syirkul akbar ini menggugurkan semua amal. 40 tahun berbuat kebaikan, kemudian melakukan syirik akbar, maka gugur semua kebaikannya. Nah, ini bahaya. Allah mengatakan la in asyrakta apa? La yahbatanna amaluk. Seandainya engkau syirik, syirkul akbar, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan berguguran amal-amalmu. Nah, yang kedua, terkena ancaman apa? Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik kalau tidak bertaubat. Yang ketiga, apa ancamannya? Khalidan mukhalladan finnar. Orang ini kekal di neraka karena tidak ada ampunan. Tidak punya amal kebaikan, dosanya tidak diampuni. Terus mau di mana tempatnya? Orang masuk surga itu kan setelah diampuni dosanya, ya kan? Setelah dia punya amal kebaikan, dosanya diampuni, masuk surga. Tapi kalau orang ini kebaikannya rontok, dosanya tidak diampuni, berarti yang dia punya tinggal apa itu? Tinggal dosa tok. Tempatnya di mana? Mau masuk surga? Ya sudah. Ya. Ini. Seperti dalam surah Al-Bayyinah, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, jadi jelas kesyirikan ini bahaya. Oleh karena itu para rasul semua mengingatkan umatnya dari bahaya syirik. Nah, sudah? Baik, naktafi, kita cukupkan di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat
hidayah dan taufik pada kita, membukakan hati kita untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran, mengetahui yang salah dan mengakui sebagai kesalahan serta menjauhinya. Semoga Allah berikan adab yang baik kepada kita, khususnya adab kepada guru-guru kita. Jangan lupa kalian syukuri perjuangan mereka. Bahkan mungkin ustadz yang tidak mengajar sekalipun, ustadz yang ngurusi dapur, punya jasa enggak? Subhanallah. Kalau tidak ada yang belanja, tidak ada yang masak, kalian ini nggak bisa belajar, ya toh? Buktinya apa? Buktinya kalau belum sarapan saja terlambat. Kenapa terlambat masuk kelas? Belum sarapan saja. Apalagi kalau nggak makan. Itu penopang kalian bisa belajar, bisa beraktivitas, tidak lepas dari jasa yang menyediakan makanan ini. Jangan diremehkan. Kalian syukuri. Yang kedua, kalian doakan. Tolong didoakan ustadz-ustadz kalian. Sebagaimana kami berusaha untuk mendoakan murid-murid kami. Dan itu adalah kebiasaan para salaf. Para salaf dulu mendoakan, ya Allah, siapapun orang yang mengambil ilmu, belajar ilmu kepada saya, berikan hidayah taufik padanya. Didoakan. Maka kalian pun doakan ustadz-ustadz kalian. Semoga dengan adab ini, saling mendoakan, Allah mendekatkan hati kalian dengan hati para ustadz, sehingga berjalan dengan baik. Pondok ini berjalan dari hati ke hati, saling memahami, saling menghargai, saling mengingatkan di antara para talabah dan para asatid yang ada. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.